dirapikan mejanya dan kursinya. Lihat adakah sampah di samping kiri, samping kanannya. Duduknya baik-baik. Nah, semuanya dengarkan ibu dulu ya. Nah, tidak bosan-bosannya setiap hari Bapak Ibu guru kita mengingatkan kita bagaimana sikap disiplin kita. Nah, bagaimana sikap disiplinnya? Bagaimana ketepatan waktu kita seperti datang ke sekolah. Nah, hari ini Bu lihat sudah tidak ada lagi yang terlambat, bukan? Alhamdulillah. Yang kedua yaitu sikap sopan santunnya anak-anak ibu. Nah, kalau di sekolah ada guru kita yaitu sebagai pengganti orang tua kita selama di sekolah. Nah, bagi orang tua yang bagaimana? Sama yang menasihati kita dan mendidik kita di sekolah. Nah, paham anak-anak ibu semua? Paham. Nah, seperti biasanya sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ini. Nah, ibu minta Anda semua berdiri di bangkunya masing-masing. Nah, kita mulai ya. Semuanya bernyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah. Silakan duduk. Dah. Untuk apa kita menyanyikan lagu ini? Ada yang tahu? Kenapa kita harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak? Tidak. Karena Pancasila ini merupakan lambang negara kita, yaitu apa? Iya, betul sekali, burung Garuda. Nah, dalam lagu ini ada kata akulah pendukungmu. Apa itu artinya? Apa itu artinya akulah pendukungmu? Nah, artinya yaitu kita perlu menjunjung tinggi Pancasila sebagai kedaulatan bangsa dan negara kita. Nah, apa artinya? Kita perlu menjunjung tinggi Pancasila sebagai kedaulatan bangsa dan negara kita. Nah, pelajaran kita yang kemarin masih. Nah, kita kemarin belajar tentang apa? Gangguan organ
organ pencernaan pada manusia ya nak. Nah yang pertama kemarin ada apa saja gangguan organ pencernaan pada manusia? Yang jelas apa? Diare. Ada diare. Ada kolera, Ada apa lagi? kolera. Ada kolera, apa lagi Hafiz? Apa Aisyah? Ya semuanya benar, itu adalah semuanya gangguan pada organ pencernaan. Nah, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tema 3 subtema 2 pembelajaran kedua. Nah, silakan dikeluarkan buku temanya. Nah, adapun materi dari pembelajaran kita hari ini itu IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada dengan membaca teks bacaan, Ananda mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Nah, kemarin kita sudah belajar gangguan organ pencernaannya. Sekarang kita mencari penyebab dari gangguan pencernaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dengan membaca teks, Ananda mampu menjelaskan informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Lalu nanti dengan berdiskusi itu Ananda berkelompok mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan dan menentukan ciri-ciri bahasa iklan. Nah, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, untuk pembelajaran kita lebih semangat lagi. Ayo kita nyanyikan S Breaking kita. Kemarin siapa yang pimpin? Hafiz. Nah, ayo Hafiz. Udah semuanya kita bernyanyi dengan semangat sambil tepuk tangan. Yang pimpin juga tepuk tangan. Nah, kita mulai 1, 2, 3. sebagai Lani, Abad sebagai Udin, dan Aisyah sebagai Siti. Nah, ayo dimulai dari Lani. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku bawa bapak-bapak akan menjual minum ini. Hati-hati, Udin. Jangan jalan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat.
Benar juga kamu Siti, kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia makan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, apa yang dibahas Lani, Udin sama Siti ini di percakapannya? Tentang penyakit diare. Diare itu apa? Penyakit apa? Gangguan pencernaan. Ya, gangguan pencernaan. Bagus sekali. Nah, di sana ada kata Lani yang merasa kepanasan. Lalu si Udin mengajaknya membeli jajanan sembarangan dan Siti di sana memberi nasihat jangan jajan sembarangan karena itu bisa menyebabkan diare. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang di depan ini. Nah, di sana ada seorang anak. Kenapa anak itu? Sakit diare. Sakit perut kenapa? Coba di sana lihat. Pernahkah kamu mengalami pergulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi fases yang encer katanya? Apa yang dialami anak ini? Diare. Ya. Lalu anak itu coba perhatikan. Nah, lalu anaknya pergi ke dokter dan bertanya, dokter, perut aku sakit hari ini sudah 5 kali buang air besar. Lalu dokternya menjawab apa? Nanti setelah minum obat keadaannya akan membaik, itu kata dokter. Nah, sekarang ibu ingin tanya, apa itu diare? Coba lihat. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Ya, bagus sekali Alia. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan buang air besar dengan encer dan lebih sering dari biasanya. Nah, apa diare? Diare mengalami gangguan organ pencernaan seperti yang kita pelajari ini? Sudah pernah? Nah, silakan lihat halaman berikutnya. Di sana ada penyebab diare. Coba baca, Zahra. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus. Virus adalah penyebab diare pada anak atau akut yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Alergi makanan biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Gangguan usus fungsional atau stres. Nah, sudah. Nah, itu terdapat penyebab diare. Nah, ada apa saja dari secara umum penyebab diare? Infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, alergi badan, penyakit usus, gangguan usus fungsional atau stres. Nah, itu merupakan beberapa penyebab diare. Namun kalau gejala diare
menjadi pengobatan diare. Nah, lalu bagaimana pencegahannya? Nah, ada yang tahu bagaimana pencegahan diare? Mencuci tangan sebelum makan makanan. Ya, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Abad, bagus sekali. Adila apa? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, bagus juga. Alia, coba sebutkan. Meminum air yang sudah matang. Ya, minum air yang sudah matang. Siapa lagi? Masih ada lagi cara pencegahannya? Aisyah, Nabila. Ya, itu yang sering kita lakukan ya, dengan jajan sembarangan. Nah, sudah paham anak-anak ibu bagaimana pengobatan dan pencegahan diare? Sudah. Coba kita ulang lagi bagaimana cara pencegahan diare? Yang pertama, Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. yang kedua, Menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. lalu apa lagi? Minum air yang sudah masak. Tidak jajan sembarangan. Nah, itu merupakan beberapa cara pencegahan diare. Sudah paham apa Ibu jelaskan? Yang pertama yaitu gangguan organ pencernaan diare, penyebab, lalu pengobatan dan pencegahannya. Nah, kita cobakan yaitu latihan LKPD yang pertama. Nah, berapa lama waktu kita mengerjakannya? 10 menit, 15 menit cukup? Nah, kita coba kerjakan dulu ya. Silakan dibagikan ke belakang. Nah, di LKPD yang pertama ini ada beberapa soal. Silakan kerjakan 15 menit dari sekarang.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, ayo kita jawab pertanyaannya. Di sana ada apa aja? Nah, coba yang pertama. Siapa yang bisa menjawab yang pertama? Angkat tangan tinggi. Tinggi-tinggi angkat tangannya. Coba berlian nomor 1. Jelaskan apa saja gangguan organ pencernaan pada manusia. Diare, mual, kolera, dan lain-lain. Nah, ya, apakah itu gangguan pada organ pencernaan? Iya. Apa saja? Diare, kolera, appendicitis. Ya, ada. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, lanjut yang kedua. Coba Aisyah, keraskan suaranya. Jelaskan apa itu diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Nah, ya itu adalah penyakit diare. Bagus sekali Aisyah. Tepuk tangan untuk Aisyah. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Coba siapa? Jenny, coba Jenny. Jelaskan pengobatan serta pencegahan diare. 1. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. 2. Tidak membeli jajanan sembarangan. 3. Meminum obat sesuai resep dokter. 4. Makan makanan yang bergizi dan sehat. 5. Rutin meminum obat dari dokter. Nah, itu pencegahan dan pengobatan diare. Bagus sekali. Jenny, coba tepuk tangan untuk Jenny. Nah, semuanya sudah paham bagaimana? Sudah? Nah, silakan tugasnya diletakkan di samping mejanya dulu. Nah, anak-anak ibu, kita sudah belajar penyakit organ pencernaan, yaitu salah satunya diare. Nah, diare ini bisa disembuhkan dengan obat. Banyak obat dari dokter atau perusahaan farmasi yang memproduksi obat untuk mengenalkan produknya. Nah, bagaimana cara memperkenalkan obat atau produknya? Yaitu melalui iklan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar iklan. Nah, ada iklan apa saja? Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, kalau iklan media cetak bagaimana? Ada yang tahu bagaimana contoh iklan media cetak? Coba Zahra. Koran, apa lagi? Erin, apa lagi? Majalah. Rehan, apa? Ya, koran, majalah, buku itu semua merupakan contoh dari media cetak. Lalu selanjutnya tadi ada media elektronik. Contohnya seperti apa? Queen, apa Queen? Seperti handphone, bagus sekali. Radio, televisi. Razik, apa lagi Razik? Laptop, ya bagus sekali. Nah, itu merupakan media elektronik. Nah, bagaimana? Nah, bagaimana ciri-ciri media iklan bagaimana ciri-ciri iklan elektronik ini? Yang pertama, iklannya disampaikan secara elektronik, yaitu baik berupa televisi, radio, handphone dan sebagainya yang seperti Ananda sebutkan tadi. Lalu disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, iklan yang disampaikan di dalam TV, radio dan sebagainya itu disampaikan secara singkat dan menggunakan bahasa formal dan non formal. Selanjutnya yaitu kalimatnya singkat, padat dan persuasif, lalu menggunakan intonasi yang tepat. Nah, sudah paham bagaimana iklan elektronik dan ciri-ciri bahasa iklannya? Sudah. Paham
Sudah selesai? Ayo kita presentasikan di depan teman-temannya. Yang pertama yaitu kelompok 4. Silakan ke depan. Iya, ke depan. Ayo cepat. Silakan berdiri di sini, lurus-lurus. Cepat, Kuwin, Alia. Nah, yang kelompok lain. Dah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang media elektronik. Ciri-ciri bahasa iklan disampaikan secara elektronik berupa video dan disampaikan dalam waktu yang singkat dan jelas. Kita dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Juga menggunakan intonasi yang tepat. Kata kunci iklan tersebut adalah manfaat Yakult dan ayo minum Yakult setiap hari. Itulah hasil. Dah, sudah? Ya, seperti itu iklan, ciri-ciri iklan yang Ibu lihat kan? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 4 silakan duduk. Dan selanjutnya silakan kelompok 2 ke depan. Kelompok 2 ke depan.
kalimat iklan tersebut padat, singkat, dan persuasif. Iklan tersebut menggunakan bahasa cepat. Iklan tersebut disampaikan secara elektronik berupa video. Iklan tersebut mempromosikan barang yang disebutkan pada iklan adalah Yakult. Sudah? Nah, dari aku dulu untuk kelompok dua. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu yang tampil kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya bagus. Nah, coba kita lihat lagi bagaimana iklannya. Sebelumnya dari aku dulu untuk kita semua. Nah, kita lihat kembali bagaimana iklannya. Nah, iklan tadi yaitu sudah sesuai dengan bagaimana ciri-ciri iklan elektronik. Yang pertama yaitu iklannya berupa video. Yang kedua, intonasi yang disampaikan dengan suara yang sedang. Lalu sesuai dengan kalimat iklan dan bagaimana ciri-ciri iklan yang lainnya. Nah, kita sudah belajar bagaimana iklan elektronik tersebut. Anak ibu perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa di sana? Orang Sudah menonton iklan. Ada iklan tari piring di TV. Nah, TV merupakan salah satu iklan apa? elektronik. Ya, bagus sekali, merupakan salah satu media iklan elektronik. Nah, di sana anak tersebut menonton iklan tari piring. Nah, anak ibu semuanya suka menari? Suka menari ya semuanya? Nah, sekarang coba lihat bukunya, halaman berikutnya, halaman 56. Nah, sudah? Coba baca Nabila. Keraskan suaranya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang tergantung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan profeti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papata yang menggunakan profesi berupa mandau, perisai, dan baju perang. Profesi dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Profesi tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Sudah? Nah, sekarang perhatikan Ibu. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi yang tercermin dalam tarian daerah. Nah, supaya tarian kita itu terlihat lebih indah, yang pertama yaitu ada properti, ada gerakan, dan juga ada pengiringan musik. Nah, di sini kita bahas dulu tentang properti yang terdapat dalam tari. Nah, contohnya tari piring. Tadi orang yang nonton iklan tadi piring bukan? Iya. Nah, tari piring. Properti yang terdapat dalam tari piring apa? Piring. Bagus sekali. Properti yang terdapat dalam tari piring yaitu piring. Nah, ada juga Ibu beberapa contoh tarian yang memiliki properti. Yang pertama tari reog, asalnya dari Ponorogo. Properti tarinya apa? Topeng reog. Ya, nampak kan pada gambar mereka menggunakan properti seperti topeng reog. Yang kedua yaitu tari piring asal dari Sumbar dan propertinya
elektronik? Bersuara. Bersuara disampaikan yang pertama secara elektronik. Nah, kalimat dan bahasanya singkat dan padat. Nah, lalu ada tari, yaitu di sini kita belajar tentang properti tari seperti yang di depan. Tari reog, propertinya yaitu topeng reog. Nah, sudah paham anak-anak ibu? Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba ibu ditanya, bagaimana suasana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Nah, untuk itu, untuk evaluasinya ibu berikan beberapa soal ABC saja. Kita coba evaluasinya dikerjakan selama 5 menit ya. Dan kita kerjakan selama 5 menit ya. Nah, sudah selesai? Sudah. Ayo, tugasnya silakan di
selamat siang.